Halo besti-besti aku, kembali lagi di podcast Sovel, Sofi and Vela Oke, jadi kita di sini akan membahas tentang G13 PKI, tempat eksekusi dan mitos orang sakti. Nah itu ya guys, oke jadi kita akan membahas tentang G13 PKI. Tapi konon sekarang PKI-nya tuh udah hilang jadi apa? Jadi G30S. Ya, itu ya guys. Nah, kita langsung aja membahas tentang topiknya. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau kita melihat dari beberapa gambaran dari peristiwa sejarah, kisah yang diangkat yaitu berkaitan dengan Gestapo dan juga Gestop di Malang 30 September tahun 1965 pada dini hari 1 Oktober 1965 itu ada suatu peristiwa yang besar atau kita ketahui di hari berikutnya yaitu kesaktian Pancasila. Ya. Oke, jadi setelah Oktober ini sampai tahun 66 itu banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Ya ibarat kata sudah bertuang yang bahkan Sri Hadi Jayabaya pun juga meramalkan di sini. Ada apa-apa sih itu? Ada titik tarung sak kandang. Ya, atau artinya perang saudara ya. Ya, betul. Dan juga ada istilah Jawa butuh sajen gede sak pinjo. Iya. Kalau orang Jawa biasanya tahu kan sak pinjo itu. Iya. Sarapan itu kan sih. Sarapan. Karena memang di tahun akhir 65 awal secara besar-besaran yang diduga dan terduga simpatisan dan juga yang ada dalam suatu organisasi komunikasi komunis Indonesia. Betul banget. Kita kalau mengulas tentang sejarah yang pasti kan ada yang berkedok kayak kita tadi ya. Iya. Takut-takut terus kayak senyap-senyap kayak apa ya? Kenapa akhirnya hal itu tuh akhirnya ada yang menjadi momok? Apakah karena akses keterbukaannya yang kurang itu memadai atau fasilitasnya seperti apa sih? Iya benar ya, sebenarnya begini kalau dalam kajian ilmu sejarah itu suatu kejadian besar boleh diungkap itu setelah 30 hingga 40 tahun berlalu ketika rezimnya sudah tidak berkuasa sebenarnya, tetapi juga kita harus melihat efek dampak impactnya sejauh mana sih ketika suatu sejarah sudah melihat terjadi di masa lampau yang menggerakkannya sudah besar, itu apakah nanti akan memicu stabilitas ekonomi, stabilitas politik, atau akan memicu suatu permasalahan atau memanasnya suatu intrik yang ada di suatu negara. Ya kayak gitu ya guys. Tapi suatu peristiwa yang baru-baru ini terjadi, misalnya kita melihat ada suatu peristiwa tembak-tembakan. Misal yang ada tanya, kenapa kok nggak mulai ini sih? Secara etika itu tidak boleh sembarangan ya guys kalau dibahas secara sembarangan kayak gitu. Jadi kita harus hati-hati. Oke, jadi kalaupun kasarannya saya terlibat di situ, terus saya bikin report atau disebar di sosial media, itu kan nggak boleh sembarangan. Kalaupun itu membantu juga kan kayak membantu ngasih omong-omong, itu juga nggak boleh karena prasejarahnya itu tentunya bekerja tidak semua harus diarahkan ke publik. Tapi juga kan ada ya yang katanya disimpan karena tuh takutnya mengganggu stabilitas ekonomi politik. Itu gimana? Yang menyangkut wilayah tentunya sehingga kita melihat sejarah di tahun 45 itu, kalau kita menyebut partai komisi ada dua peristiwa besar nih yang terjadi di tahun 45 dan 49 pemberontakan PKI.
Di Madiun contohnya, ada juga peristiwa di Naksoda PKI tahun 65 sampai dengan 66. Tetapi 65-66 ini secara bukti faktanya saksi belum bisa dibilang valid ataupun belum bisa dibilang pas. Ya, benar guys. Sehingga menjadi multi tafsir. Ya kita bilang sejarah harus sifatnya objektif ya. Ya, benar. Atau fakta fakta sesuai iya. realnya tuh kayak gimana gitu. Kita harus mengungkapkan secara real, gak boleh dibuat-buat kayak gitu. Makanya kita itu nggak boleh menceritakan sejarah itu secara sembarangan. Iya. Tapi kan masih hanya 1-2 orang yang tahu ya, Iya. memiliki sifat kayak 1-2 orang itu tahu kalau itu ceritanya masih subjektif atau masih bersifat diskurtif. Ya di sini kan masih clean secara sejarah gitu, berarti si A menyatakan benar, si B menyatakan salah. Itu kita kan nggak boleh ngejudge salah apa benar, ini masalah clean. Sehingga pada tahun 65 itu masalah peristiwanya yang benar mana yang salah itu masih bersifat subjektif. Berarti kalau seperti itu masih bisa dilanjutkan untuk penelitiannya kan? Ya masih bisa, cuman ini apakah nanti mengganggu stabilitas ekonomi, politik, sosialnya atau tidak? Oh iya. Kalau mengganggu sosial dan politik nggak boleh ya? Udah nggak boleh. Jadi kita harus tahu batasan sejauh mana salahnya itu, agar kita tuh nggak asal melangkah aja. Betul. Tapi kan setauku ya, sayangnya tidak ada diskusi antar peneliti dengan mereka yang menganggap bahwa ini tuh kalau dilanjutkan akan mengganggu stabilitas yang sudah dibilang tadi. Iya. Karena ada obrolan-obrolan dari si peneliti dan dari si penjaga stabilitas. Ya benar-benar. Oke, aku akan bahas dan mengulik dari sisi ini. Kalau dari kamu aman atau enggak nih? Karena jauh ini yang aku ada penelitian hal terkait ini atau bahkan yang ada yang namanya screening atau bedah buku aja pasti pengamanannya sangat ketat kan? Iya. Ya tentunya kan kalau ada satu pandangan atau image buruk tentang hal ini atau suatu peristiwa yang berdarah, itu tentunya menyimpan 1-2 memori. Jadi memori ini kemudian menjadi memori kolektif karena jadi banyak yang terkumpul gitu. Jika memori ini konotasi buruk pada peristiwa, akan dicap buruk selamanya. Ya mungkin diskusi ini akan terjadi, tetapi dalam wadah yang tertutup. Ya. Karena kita ketahui banyak kok karya hasil dari buku-buku juga, entah ini masih beredar ataupun sudah ditarik, pasti ada. Tapi tentunya pengemasannya itu sejauh mana ya? Kalau menurut saya sih selama ini ya neva aja, itu nggak masalah karena dari tahun 65 sampai 2022 itu sudah lebih dari 400 tahun kan. Iya. Sebenarnya itu nggak apa-apa gitu, tetapi bumbu-bumbu yang mengiringinya itu apakah memang lurus ataupun dibelokkan atau sengaja disamarkan. Iya. Tetapi juga kalau disamarkan sudah tidak boleh kan sebenarnya. Iya. Karena kita bisa membandingkan ya, contohnya di fotonya itu tidak merokok, tapi di filmnya itu merokok. Lalu ada kecelakaan kereta, misal di film itu melompat, tapi ternyata aslinya tidak melompat. Ini adalah kritik sumber. Kalau orang sejarah pasti tahu ya, karena film itu adalah Oke. Kalaupun ingin melihat dengan detail, kita juga pengen melihat tentang backgroundnya ya, pasti. Maksudnya isunya itu yang lagi booming itu apa sih gitu? Pada saat itu ya apa sih yang booming pada saat itu?
mereka maunya maksudnya apa? Apakah ada kepentingan ekonomi atau politik gitu kan? Ya pasti ada sih. Yang kita Mungkin lihat ada ya. iya, yang kita lihat pada saat itu kan yang mungkin tentang isu politik atau ekonomi sosial. Benar juga itu. Tapi aku penasaran nih, konspirasinya kan katanya karena ada pencaplokan di Iya, Papua itu gimana ya? Sampai kematian John Kennedy. John F. Kennedy ada pengaruhnya loh. kalau itu lebih ke masalah politik ya. Kalau saya lebih suka sosial ekonomi tentang kemelaratan. Itu udah dari pemilu terakhir tahun 50-an kira-kira. Dan pendekatannya juga seperti apa waktu itu sehingga ada PTI, ada Gerwangi dan katanya yang tidak terlibat itu tetapi dilibatkan. Oh gitu ya. Iya, tetapi yang saya dapat dari cerita lisan ya, katanya mereka yang tidak tahu memang dilibatkan. Iya, yang jelas semua orang itu diwajibkan melihat film G30 SPKI itu di balai desa sekaligus semua satu desa itu dikumpulin semua. Jadi perangkat desa pun memastikan sudah di situ semua. Itu biasanya kalau dikumpulkan itu pada sore hari biasanya. Udah disiapin. Sudah disiarkan disuruh kumpul di balai desa semua kan untuk menonton G30 SPKI itu. Masyarakat di sana itu emang hebat-hebat ya untuk menonton, mereka itu antusias banget untuk melihat G30 SPKI itu. Karena mungkin kayak negara sendiri Iya, mungkin ya. kayak mereka itu melihat perjuangan tokoh-tokoh dulu yang membuat negara kita merdeka. Sekarang. Oke, mungkin kita hanya bisa membahas segini saja karena kita sendiri pun kurang mendalam untuk mencari informasi tentang sejarah-sejarah yang masa lampau dulu. Kita menyampaikannya mungkin kurang lengkap ya. Iya. Mohon maaf kalau kita ada kesalahan kata ataupun perbuatan lainnya yang kita buat. Mungkin sampai sini aja podcast kita kali ini. Sampai jumpa kembali. Dadah, Beb.
Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Ah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin. Betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana?